Di ujung selatan Pulau Sulawesi, tersimpan sebuah tanah yang syarat sejarah, budaya, dan keindahan alam yang memukau. Inilah Bulukumba, negeri para pelaut ulung, kota Panditalopi, tempat di mana legenda perahu pinisi lahir dan tetap hidup hingga kini. Dari sinilah perjalanan penuh pengetahuan dan keindahan dimulai. Sebuah ekspedisi independen dari tim ekspedisi Panditalopi. Selamat datang di Bulukumba. Di halaman rumah Ismail yang asri, sebuah drama kurban sedang dimainkan. Bukan drama air mata, melainkan drama penuh tawa, peluh, dan tentu saja seekor sapi. Ya, sapi ini yang semalam mungkin lebih asik mengunyah rumput, kini menjadi bintang utama dalam parade keikhlasan. Warga Akamsi dengan semangat gotong royong yang membara, mereka bergerak lincah. Bukan seperti pasukan militer, tapi lebih mirip pasukan koki dadakan yang siap mengubah bintang lapangan ini menjadi hidangan istimewa. Suasana begitu hidup, jauh dari kesan seram, justru penuh keceriaan dan kebersamaan. Terdengar celetukan-celetukan lucu, tawarnya, dan guyonan khas Bulukumba yang tak kami pahami sepenuhnya, tapi cukup membuat kami ikut tersenyum. Dari balik lensa kamera kami yang tertangkap bukan hanya gambaran fisik, tapi juga aura kehangatan yang terpancar. Ismail dan keluarganya dengan senyum tulus menjadi sentra dari kebaikan ini. Di tangan-tangan ahli keluarga Ismail dan ibu-ibu Akamsi, semua keajaiban kuliner pun dimulai. Asap mengepul, aroma bumbu rempah menyeruak dan mengisi setiap sudut rumah dengan wangi yang menggoda. Dari semua olahan yang mungkin tercipta, ada satu nama yang selalu jadi primadona di tanah Sulawesi. Konro, sup iga sapi yang kaya rasa berkuah pekat. Kami, tim ekspedisi, duduk melingkar bersama keluarga Ismail dan warga Akamsi desa itu. Yang kita makan daging sapi lebaran, saatnya kita olahraga dulu ke sawah. Cari belut. Pak, isi Pak. Perjalanan singkat ke halaman belakang diajak ayah Ismail. Kami bersama tim ekspedisi ada Fahrul, Ismail, Agung, Aan, Jae, Bowo, dan Topik, adik dari Ismail, ke kebun milik ayah Ismail di belakang rumah. Terlihat rimbun pepohonan kelapa dengan sigap mengajak saudara Ismail untuk memanjat pohon kelapa. Tim merekam dengan antusias. Mas, tangkap mas. Oh, jangan mas, jangan. Sepeda putra, dekat sepeda. Gua cukup jadi ini aja, penikmat kelapanya aja, nggak usah jadi penikmat panjat pohon kelapa. Ngilu ngeliatnya juga. Ngilu. Kami menikmati air kelapa segar langsung dari buahnya dan memakan daging kelapa muda. Terlihat wajah-wajah puas dan keceriaan. Kelapa. Kaluku. Apa Pak? Kaluku. Kita Kaluku muda. Di kebun, banyak pisang siap dipetik. Ayah Ismail menunjukkan cara pilih pisang yang paling bagus. Kami pun ikut membantu, memanen dan mengangkut pisang dari pohonnya. Pisang-pisang ini nanti akan diolah jadi pisang goreng. Bayangkan, pisang segar langsung dari pohon, digoreng renyah. Pasti enak banget, dan apalagi dicocol lombok merah saus khas Sulawesi Selatan dan kecap botol di rumah Ismail. Agung pun menceritakan gimana kesan selama hari lebaran ini, meskipun Agung beda server sama kita ya. Saya jarang makan makanan yang apa teman-teman. Ketika saya di sini, wah, saya baru ngerasain makan makanan seperti itu. Yang kayak apa? Daging apa tuh?
Oh, lihat sapi dipotong langsung. Itu saya baru pertama kali lihat darah itu. Darah itu baru pertama kali dan banyak lah. Enak lah paten. Malam tiba, kami melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Bulukumba. Ada janji meeting penting menanti. Di sebuah tempat nyaman bernama Circle Cafe, persis di tengah kota dekat kantor Pinisi Bulukumba. Kami bertemu dengan rekan-rekan dari Denik Bulukumba dan bertemu Mahir Segala Alam yang akan mengajak kita menjelajahi destinasi alam di Buta Pandri Talopi ini. Sambil ngopi dan nongkrong ditemani live session di Circle Cafe, Jai dan Aan memindahkan semua footage dan foto yang sudah kami kumpulkan seharian sembari menikmati diskusi apa saja destinasi di hari esoknya bersama Mahir Sobat Walker Gamarana. Kawan-kawan Denik juga memberikan opsi terbaik tentunya karena mereka juga adalah akamsi di Bulukumba. Bersama Mahir kami mulai membedah peta. Antusiasme kami semakin membara, membayangkan petualangan baru yang akan menanti. Waktu menunjukkan larut malam saat kami memutuskan kembali ke kampung Ismail. Jalanan yang tadi kami kira mudah, kini berubah menjadi labirin gelap. Oke, lihat di depan itu seperti apa. Wow. Hujan pun mulai turun, menambah dramatis perjalanan kami. Ternyata jalan menuju rumah Ismail kelewatan jauh. Awalnya kami santai, lalu sedikit bingung. Hingga akhirnya kami menyadari kami tersesat. Kayak guguk kaki. Sudah rancang hujannya. Cuman penyambutan selamat datang. Ini rumah-rumah. Kampret. Gua terus, gua salahin terus, gua terus. Ini kok belum nyampe-nyampe, tapi cuman merasa nggak tenang, merinding, kayak ada yang ngikutin, cuman apa ini, Cok? Mana lampunya? Pepohonan karet di sisi kiri dan kanan jalan seolah menelan cahaya, meninggalkan kami dalam kegelapan yang pekat. Gimana kalau rambutnya gua kasih kalau gue jangan. Kayak berdiri aja di samping terus kita lewat. Kami berhasil tiba di tujuan dengan selamat. Disambut kehangatan rumah Ismail, napas lega kami hembuskan, menyisakan cerita tentang hari Idul Adha yang tak hanya penuh berkah. Bulukumba, kau berhasil mengukirkan jejak tak terlupakan di kanvas perjalanan kami. Pagi ini kita sarapan dulu nih. Pisang apa kalau disambelin? Pisang goreng. Iya, kalau di sini sarapannya pisang goreng tapi disambelin. Jadi biasanya kita makan bala-bala kalau di Jakarta, bakwan ya. Ini pisang. Rencananya hari ini kita akan hunting pinggiran-pinggiran pantai. Fahru udah siap-siap noh sama apa? Botnya. kita ngejar Belum. sunrise. Iya, kita berharap ngejar sunrise walaupun gerimis. Ya mudah-mudahan ajaib tiba-tiba di sana sunrise-nya indah. Karena biasanya kalau habis hujan, kalau langsung terang, indah nih langitnya. Berharap sunrise dan sunset hari ini dapat. Yuk. Sekitar pukul 4 dini hari kami sudah memulai packing untuk memulai perjalanan menuju destinasi wisata yang ada di Bulukumba. Rencananya kami akan mengunjungi Gua Pasea. Ekspedisi Pandri Talopi di hari ke-7. Kita menuju destinasi terkhusus hari ini, pinggiran pantai, dan kita akan menginap camping di sana. Let's go. Bulukumba, Gamarana. Perjalanan menuju Gua Pasea memakan waktu sekitar 1 jam jarak tempuh. Namun kami sedikit berbeda karena di jalan kami melewati jalanan lurus dengan aspal yang mulus ditambah area sekitar yang masih asri. Membuat kami memilih melipir dan melakukan aktivitas untuk kebutuhan dokumentasi. Skateboard tentang tracknya lurus, sepi. Gue tuh bukan gak mau ya. Dulu tuh udah pernah. Kamu sombong ya? Cuman gagal juga sih dulu. Makanya gak usah diulang lagi lah kegagalannya.
Emang harus dicampongin. Makanya ya udahlah. Masa gua harus gagal Pada doang? awalnya kami pikir ini akan jadi menyenangkan. Ternyata sebuah insiden terjadi.